Dari judulnya saja sudah kita lemes, Pak. Ruhnya amal adalah ikhlas. Manusia tanpa ruh hidup atau mati? Baik. Amal berarti kan sholat, ibadah, makan, duduk, bekerja, nyangkul, itu kan ibadah ya. Tanpa ruh itu, lah berarti yang kita laksanakan selama ini seperti apa itu? Dari segi marifat loh. Berarti selama ini yang kita laksanakan mungkin ya belum sesuai yang diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias masih mati, belum diterima amal ibadah kita. Jadi sing jadi masalah ikhlas tadi seperti apa? Ada tingkatannya. Kalau ikhlas yang paling rendah itu ya pamiluan cek Sundana ya. Pamiluan. Enggak sentak pemiluan, di atasnya lagi dia masih karena ingin dilihat orang dulu, masih ingin pamer, masih ingin ria. Itu bagus. Sudah enggak pemilihan, udah enggak ria, bagus. Masih ada tingkatan lagi, dia masih mengharapkan surganya Allah. Itu sudah tingkatan yang ketiga. Terus sudah enggak ngikutin orang-orang ya, sudah enggak ria atau enggak ujub. Kalau ujub kan dia membanggakan amalnya, membanggakan, sehingga muaranya adalah ria. Kalau ujub itu hanya dalam dirinya. Kayak ria itu sudah tersampaikan gitu kan. Ujub itu membanggakan bahwa dirinya mampu, itu ujub. Terus kemudian ketika dia udah nggak ria, ya, udah nggak pemilihan, udah nggak ria, udah nggak mengharapkan pahala, itu masih celakanya sama Allah. Ya, ketika dia masih belum karena Allah, ya, belum lillahi ta'ala. Nah, itulah tingkatan yang keempat. Dia masih belum mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya itu masih ada tendensi lain. Masih karena apa ya? Masih karena menyadari bahwa dirinya itu yang bisa melaksanakan ibadah, tetapi sudah nggak ada tendensi ria, sudah nggak ada tendensi surga, sudah nggak ada tendensi pamiluan, tapi dirinya itu masih merasa dirinya yang bisa beramal. Ya Pak ya, itu tingkatan yang keempat gitu kan. Nah yang paling luhur, tingkatan yang kelima, itu sudah dia hati tidak lagi mengakui. Nah ini yang paling sulit nih. Hati sudah tidak lagi mengakui amal apapun yang kita perbuat, baik nyangkul, baik minum, baik sholat, baik zakat, puasa, itu kita yang melakukan. Nah ini sebenarnya sulit untuk diterima sebenarnya, tingkatan yang keempat ini. Jadi itu sudah sifatnya di situ. Yang tingkatan kelima tadi sudah tidak lagi pengakuan sholat saya, ibadah saya, zakat saya. Yang ada adalah Allah semua yang menggerakkan. Berarti kalau disimpulkan, ikhlas itu adalah niat yang menanamkan, hati sadar dulu, hati sadar yang menanamkan niat. Contoh saya aja ya, saya punya niat untuk ngisi pengajian katakanlah. Saya menceritakan saya aja daripada menceritakan orang lain ya. Saya memiliki niat untuk ngisi pengajian. Harus hati mengakui, hilangkanlah niat dari saya. Yang ada adalah niat yang menanamkan adalah Allah, itu dulu. Itu baru ikhlas tingkat awal. Kalau sudah benar niat dari rumah itu sudah benar, nggak ada tendensi, oh aku yang mampu memiliki niat gitu kan. Besok niat ke tembong. Nah, kita memiliki niat ke tembong aja itu kalau belum dimentokkan ke Allah itu belum dinamakan ikhlas. Karena masih munculnya dari dalam diri gitu. Nah, ketika ikhlas itu sudah kita mentokkan ke Allah, wis pas ya, wis bener. Langkah satu wis bener. Langkah kedua, ketika besok kita dijalankan pada malam Sabtu besok habis maghrib, saya dijalankan dari rumah ke sini, itu jangan lagi muncul, oh saya bisa berjalan ke sini itu karena kemampuan saya. Karena saya punya otot, saya punya tenaga, saya punya ilmu, saya punya kepandaian, saya punya apapun segalanya katakanlah. Itu buang-buang jauh-jauh. Tetap mentokkanlah kepada Allah. Oh, yang menjalankan pun juga Allah kene, yang membekali ilmu juga Allah kene. Itu harus dua itu betul. Ketika nanti sudah nyampe ke tembong, insya Allah dari niat yang sudah ikhlas ya, langkahnya ikhlas, nyampe tembong pun dakwahnya adalah dakwah yang ikhlas gitu.
Kalau dari awal sudah niatnya, oh aku yang mampu, aku yang hebat, aku yang bisa, aku yang berilmu, aku yang lebih alim dari yang lainnya, nyampe sana pasti munculnya adalah riya dan ujub. Itu udah barang pasti. Jadi riya dan ujub itu sudah selalu bergandengan. Kalau kita dari awal niatnya sudah tidak ditajalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu rangkaiannya tidak ujuk-ujuk seperti orang mah nunggu ketiban daru aja lah, ameh ikhlas gitu kan. Enggak bisa gitu. Enggak bisa. Jadi ikhlas itu harus dilatih gitu kan. Harus dilatih dengan cara niat yang betul dulu. Niatnya adalah diakui bahwa itu niat yang nanamkan adalah Allah. Terus kemudian kita diperjalankan juga oleh Allah. Sampai kita bisa ceramah. Oh, ilmu yang keluar itu juga bukan dari kepandaian saya, bukan dari otak saya, bukan dari pengalaman saya, katakanlah. Yang ada adalah sayanya dibuang, Allahnya yang engkau ingat. Sehingga dakwahnya adalah dakwah yang ikhlas lillahi ta'ala. Kok nyampe sana, mau dihormati, tidak dihormati, dihargai, tidak dihargai, diamplopan, tidak ada amplopan, itu sudah nggak ngaruh. Karena ikhlasnya sudah betul. Dari rumah sudah betul, sampai sana sudah betul. Sehingga dakwahnya, akhirnya nilainya adalah ikhlas lillahi ta'ala. Itu kalau contoh dakwah. Kalau contoh sholat, ya sama aja. Berarti kita harus dari niat saja sudah betul. Jangan pernah engkau akui niat itu muncul dalam diri. Kalau masih muncul niat dalam diri, ya masih belum kau akui bahwa niat itu datang dari Allah, itu nanti muaranya tidak akan ikhlas ini, pasti muaranya bleset gitu. Dari niat itu kuncinya dari niat, karena Allah itu memiliki sifat wajib 20 yang namanya iradah itu kehendak. Jadi semua kehendak di dunia ini itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat muhalnya makhluk, ya Allah, itu berarti kan tidak berkehendak. Nah, tidak berkehendak itu adalah wajibnya bagi makhluk itu sendiri, bahwa makhluk wajibnya adalah tidak punya kehendak gitu. Jadi kalau kita simpulkan, ya perlu kita buka jelas adalah ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadahnya orang-orang yang betul-betul ahli makrifat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu yang betul-betul diterima oleh Allah. Loh, ini sekacamata makrifat loh ya, punten ya. Kalau syariat tetap diterima oleh Allah, tetap dicatat, tetap ditimbang, nanti tetap menjadi pemberat amal itu tetap, Pak. Cuman yang menjadi ridhonya Allah, yang nanti akan ditemui oleh Allah itu adalah orang-orang yang ini tadi, yang amal ibadahnya sudah betul-betul ikhlas, yang memiliki ruh, yang memiliki jiwa yang hidup berupa ikhlas tadi. Jadi kalau ibadah kita sehebat apapun, katakanlah tahajud, katakanlah puasa, katakanlah pengajian, bisa dakwah sana sini, kalau tidak ada nilai ikhlas tadi, ya, yang muncul pasti riya atau ujub, wis pasti itu. Ujub itu nggak perlu diomongkan, dalam hati muncul. Alhamdulillah ya, saya bisa tahajud ya dibanding yang lain, dibanding saudara-saudara saya, dibanding ini, dibanding itu, apalagi sampai keluar omongan, ya sampai keluar dalam forum katakanlah dan sebagainya. Itu yang namanya riya gitu. Jadi hati-hati. Artinya apa? Oh, selama ini berarti kalau saya masih melakukan itu berarti niat saya yang masih salah. Niat saya masih muncul dalam diri sendiri, belum kita akui itu munculnya dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kekuatan kita bisa ngibadah pun, ya jadi jelas banget di situ disampaikan bahwa semua kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu tidak ada daya kekuatan sedikit pun. Bahkan untuk niat saja itu sudah nggak punya sebenarnya. Kalau nggak Allah beri nggak akan mampu. Termasuk ibadah pun kalau Allah nggak beri nggak akan mampu. Jadi endingnya apa? Biar kita aman, ya biar kita punya ruh. Itu tadi dari niat situ sudah harus betul dulu. Niat itu adalah tajalikan, pentokkanlah ke Allah. Kalau belum mentok itu berarti belum bermakrifat kepada Allah. Terus ketika langkah itu juga makrifatkan kepada Allah. Ketika kita berceramah atau beribadah atau berpuasa atau berzakat atau itu jangan pernah engkau akui. Ya, hati loh Pak, hati jangan pernah mengakui apapun yang kita laksanakan itu adalah makhluk yang bergerak, karena tiada kekuatan milik Allah, milik makhluk. Semua kekuatan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu ada tingkatannya, ada tahapannya dan ada belajarnya. Laku makrifat itu juga butuh laku
laku dibiasakan, laku dilatih. Seperti kita latihan sholat dohir. Sholat dohir itu juga perlu kita latihan, perlu ada prosesnya, kita belajar ilmunya, kita mempraktekannya. Laku makrifat itu adalah lakunya hati. Itu juga butuh ilmunya dulu. Terus kemudian kita melakukannya secara istiqomah, baru kita bisa menemui Allahnya gitu. Jadi laku dohir ya laku batin itu harus betul kita perhatikan betul. Sudah saatnya, sudah eranya. Yang namanya makrifat itu adalah wajib bagi semua makhluk Allah. Wajib. Jadi kalau dikatakan orang, makrifat mah tinggi-tinggi, bahkan kan ada yang mengatakan ke saya sesat gitu kan. Itu harusnya jangan terburu-buru seperti itu. Jadi harus dicek dulu makrifatnya seperti apa. Kalau makrifatnya tidak mengajarkan sholat seperti Rasulullah, tidak mengajarkan puasa dohir, tidak mengajarkan tahajud, nah itu baru dikatakan sesat. Rasulullah itu mengajarkan ya sholat dohirnya, ya sholat batinnya. Bahkan duduknya Rasulullah itu juga sholat. Berdirinya Rasulullah juga sholat. Nafasnya Rasulullah juga sholat. Minumnya Rasulullah adalah sholat. Itu namanya sholat doim atau sholat secara batinnya gitu. Itu yang selama ini jarang diungkap. Karena apa? Ya setan pengen seperti itu, nafsu. Nafsu ingin menyetop. Jangan sampai ilmu ini, ilmu rahasia-rahasia Allah ini tersampaikan. Ya, dari sisi kiainya di stop jangan sampai menyampaikan, dari sisi jamaahnya di stop jangan sampai menerima. Ya, kalau bisa menyesatkan gitu kan. Jadi itu sudah saatnya ilmu makrifat itu adalah wajib hukumnya. Syariat, thariqat, hakikat makrifat itu sudah kesatuan ilmu yang harus kita pelajari, wajib hukumnya bagi setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita menanam padi ya. Ilmu tanduran yang letik itu Bu? Yang masih kecil itu, ya kan ada ilmunya itu. Bagaimana mencangkulnya dulu, berarti kan syariat. Terus bagaimana nanti memotongnya, memupuknya, berarti kan thariqat. Bagaimana nanti memanennya, berarti kan hakikat. Bagaimana nanti memasaknya, berarti kan makrifat. Sampai merasakan betul, rasanya padi itu seperti ini. Lah kalau kita yang anti merasakan ilmu masak adalah kita pelajari, ilmu merasakan padi nggak kita pelajari, ya berarti kan kita hanya bisa sampai melak itu top gitu kan, menanam saja. Jadi sudah saatnya buka hati lebar-lebar, terimalah ajaran hak yang disampaikan oleh Allah melalui apapun itu, bisa melalui kitab kuning tersebut karena itu adalah karya Syekh Ibnu Athaillah yang sangat luar biasa. Beliau menjadi rujukan orang-orang makrifat di seluruh dunia, itu levelnya sudah. Jadi itu adalah suatu kitab bukan hadis, yang nanti di dalamnya juga ada hadis juga, cuplikan hadis atau mungkin ayat Al-Quran. Jadi kayak kata-kata ruhnya amal adalah ikhlas, itu adalah karyanya Syekh Ibnu Athaillah yang salah satu ulama besar, ulama makrifat yang luar biasa di dunia ini. Jadi ketika ada ilmu disampaikan, adabnya adalah jangan buru-buru mendebat, jangan buru-buru menyesatkan. Lebih baik bertabayun, itu jauh lebih baik. Itu mohon maaf apabila kami harus menyampaikan karena mungkin sudah saatnya disampaikan. Diterima alhamdulillah. Melihat makhluknya Mas Vicky pasti akan marah, pasti akan nggak terima ya, karena Mas Vicky masih anak muda dan sebagainya katakanlah. Tapi kalau melihat Allahnya, insya Allah hati engkau akan menjadi lebih luas, seluas langit dan bumi, bahkan akan jauh lebih luas dari luasnya langit dan bumi itu sendiri. Jadi tergantung pandangan engkau. Kalau masih memandang mentok ke Allahnya, insya Allah bisa terima. Tapi kalau memandang mentok ke Mas Vicky-nya atau makhluknya, pasti muaranya adalah nafsu tadi yang berbicara. Jangan sampai menerima. Apapun itu alasannya pasti akan keluar. Karena ketika hati sudah dibawa ke ranah Allah, ya, dikenalkan Allahnya, sudah barang tentu itu suatu kekalahan mutlak bagi jin atau bagi iblis atau bagi setan atau nafsu, itu sudah kalah mutlak Pak. Ketika ilmu syariat disampaikan seluasnya, masjid dibangun sehebat-hebatnya, thariqat syariat dilaksanakan sehebat-hebatnya, tapi ilmu ma'rifat tidak dikenalkan, jin masih menang. Karena apa? Dia belum menemukan Tuhannya. Yang ditemukan adalah Tuhan ibadahnya, Tuhan ilmunya, Tuhan zikirnya, Tuhan surganya, Tuhan nerakanya, semuanya itu adalah Tuhannya. Jadi Allah itu menghijab atau menutup hati seorang untuk berkenalan dengan Allahnya itu melalui macam-macam makomnya. Kalau orang ahli dunia akan disumpel hatinya atau telinganya dengan dunia itu sendiri. Tetapi kalau orang itu ahli ibadah, mohon maaf,
Allah akan menyumpel juga dengan ibadahnya itu. Kalau dia nggak mau mempelajari ilmu marifat atau membuka hatinya untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang berilmu pun akan Allah tutup telinganya atau hatinya dengan ilmunya dia sendiri itu. Yang merasa sudah cukup, yang merasa sudah benar, merasa sudah suci dan sebagainya. Jadi apa? Memang hal seperti ini memang sangat sensitif, tetapi memang sensitif wajib kita sampaikan karena apa? Itu adalah suatu dakwah yang Rasulullah inginkan, adalah dakwah yang menyampaikan, mengenalkan atau mempertemukan hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul jangan sampai muncul keakuan diri karena apa? Semua selain Allah adalah makhluk. Baik jin, malaikat, surga, neraka, kehormatan, kepandaian, kealiman, kesucian, ilmu, bahkan diri kita, nyawa kita itu adalah makhluk. Dan itu semua makhluk berpotensi kita tuhankan. Nah, ini yang menjadi garis besar, semua selain Allah berpotensi kita tuhankan. Sehingga apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah betul-betul hati harus memegang teguh zikir. Ya, zikir tingkat 3, ya, di mana zikir tingkat 3 itu tidak hanya mengucapkan secara jar, atau yang kedua adalah mengucapkan sir. Apa? Yang tidur malah nggak apa-apa. Yang ketiga adalah zikir dia betul-betul merasakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus mentokkanlah pandangan tadi itu loh. Zikir mentokkan semua pandangan kepada Allah. Itu yang harus dikuasai. Jadi nanti semua akan dibuka di kitab itu. Semua akan muncul di kitab itu. Apa yang kita sampaikan pada malam ini tidak akan jauh beda insya Allah. Karena memang kitab itu sungguh luar biasa. Yang itu akan membawa ke arah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Jadi syarat pertama adalah bukalah hati kita dulu. Ya. Ma'rifat itu ada tingkatannya. Pertama ma'rifat ilmu, kedua ma'rifat laku, ketiga baru betul-betul ma'rifat atau fana. Ma'rifat ilmu saja kita belum mau membuka. Bagaimana kita mau mencapai makam ma'rifat ilmu? Apalagi ma'rifat lakunya, melakukannya secara laku batinnya gitu kan. Sampai dengan kita betul-betul fana, mencemplungkan diri kita ke lautan, ibarat garam yang dicemplung dalam lautan, lenyap sudah garam itu, yang adalah lautan semuanya. Jadi itu gerbang yang harus dibuka adalah bukalah dulu hati kita, kosongkan gelas kita. Kalau kita punya harta, jangan sampai harta itu menyumbat hati kita. Kalau kita punya ilmu, ya jangan kau akui itu ilmu dari kita, caranya gitu. Kalau masih mengakui, oh saya punya ilmu, nggak akan, masih akan tersumpel dengan ilmu itu. Ya meskipun ngaji 1000 tahun pun, buang jauh-jauh ilmu, ya maksudnya buang itu bukan nggak dipakai, artinya jangan kau akui lagi ilmu itu. Yang engkau adalah ilmu itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala, titipan atau pemberian. Sehingga ibadah pun juga sama, jangan kau akui lagi, sehingga apa nanti akan makrifat akan masuk. Ketika cahaya sudah dinyalakan, saklar dinyalakan, kegelapan akan terang benderang. Itulah makrifat yang jati, nyatanya Allah akan terlihat betul dalam hati kita, sehingga insya Allah membawa kita semakin menemukan siapa betul-betul Tuhan kita. Itu mohon maaf Bapak-Bapak apabila kami harus menyampaikan pada malam ini. Jika diterima ya alhamdulillah, tidak pun saya juga tidak punya beban. Ini juga sudah biasa kami sampaikan di Simbar dan dimanapun, insya Allah mereka pelan-pelan sudah bisa menerima. Karena semua ada dasar-dasarnya, ada tingkatannya. Jadi insya Allah Bapak-bapak sudah dasarnya sudah luar biasa. Tinggal bagaimana mau menerima atau tidak, sudah itu aja. Mau melihat makhluk Allahnya atau melihat makhluknya segitu. Nah gitu. Kalau nggak nerima berarti masih melihat makhluknya. Berarti pandangannya belum mentok kepada Allah. Gitu. Mohon maaf apabila saya mungkin sedikit lancang atau mungkin kurang sopan. Intinya adalah mengingatkan diri saya pribadi. Yang saya ceritakan juga diri saya pribadi tadi. Jadi kalau diterima alhamdulillah, ilmu ini kalau tidak diterima juga nggak apa-apa. Itu adalah saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua juga afalnya Allah, pergerakannya Allah, settingannya Allah. Gitu. Kalau wayang kulit itu kan masih antara wayang dan dalang kan berbeda. Ya wayang sendiri, kulit ya sendiri, dalangnya sendiri gitu kan. Wayang kulit diperankan oleh dalang. Tetapi kalau wayang orang
Itu wayang orang itu ya dalangnya ya wayangnya itu sendiri gitu. Itu silahkan dicerna sendiri. Itu mohon maaf apabila kurang lebihnya kata-kata saya mohon maaf. Khilafnya saya juga mohon maaf, menyakiti hati dan sebagainya saya mohon maaf. Akhir kalam bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.